Di dalam hadis berikutnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, hakun 'alallah an la yartafi asyai'un minad dunya ila wada'ahu. Di hadis ke-525 baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, hakun 'alallah an la yartafi asyai'un minad dunya ila wada'ahu. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat sesuatu dari bagian dunia, kecuali pasti Allah akan merendahkannya. Apapun dari bagian dunia ini yang Allah angkat, maka niscaya Allah pasti akan merendahkannya. Lihat bagaimana harta kekayaan yang diperoleh oleh manusia. Ada masanya orang kaya itu Allah angkat, tapi ada masanya dia Allah rendahkan. Yang kaya sifatnya sementara, karena kekayaan adalah bagian daripada dunia. Orang kaya nggak selamanya, makanya roda itu berputar. Sekarang dia bisa kaya, besok miskin. Sekarang orang miskin, besok jadi kaya. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang Allah tinggikan, pasti nanti Allah akan rendahkan juga. Makanya sungguh beruntung orang yang mulia, orang yang tinggi disebabkan karena akhirat. Karena kemuliaan dengan sebab akhirat itu tidak akan pernah bisa rendah sama sekali. Akan selalu berada di posisi yang tinggi karena berada di dalam keridhaan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, izud dunya bil mal wa izul akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta, tetapi kemuliaan akhirat dengan amal yang soleh. Orang kaya raya di dunia kalau seandainya nggak beramal, nggak punya amal saleh dengan harta yang Allah titipkan kepadanya, maka dia akan jadi orang yang hina nanti di akhirat. Di dunia dia boleh mulia, tinggi derajatnya karena harta. Banyak orang memuliakan dia. Coba kalau dia ambil sama Allah Subhanahu wa taala hartanya, orang-orang akan merendahkan dia dan menjauh dari dia. Makanya jangan pernah kita terlalu cinta dengan dunia, jangan. Karena kecintaan kepada dunia menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki daripada dunia. Karena nanti bakal Allah ambil, bakal Allah rendahkan. Jangankan orang yang bangga dan takabur dengan dunia, orang yang memuliakan orang kaya karena hartanya saja Allah hinakan dia. Kata Nabi Muhammad, man tawadda'a li ghaniyyin li ginahu wada'ahu Allah. Dalam riwayat yang lain, azzalahu Allah. Siapa orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka niscaya Allah akan rendahkan dia. Dalam riwayat lain, Allah akan hinakan dia. Menghormatin orang kaya karena kekayaannya. Tapi kalau menghormati orang karena kesolehannya, ini diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini kan orang sekarang kebalik. Orang saleh, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya nggak dihormatin, dihinain, direndahin. Maka hati-hati orang yang merendahkan ulama, orang berilmu, orang yang saleh, apabila mereka direndahkan, kata Rasulullah SAW, man ahanal ulama faqad ahanani, wa man ahanani faqad ahanallah, wa man ahanallah fama'wahun nar. Sesungguhnya siapa orang yang menghinakan ulama berarti menghinakan Nabi Muhammad. Orang yang menghinakan Nabi Muhammad menghinakan Allah. Orang yang menghinakan Allah maka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Giliran orang kaya dihormatin, padahal bukan orang soleh, bukan orang alim, kafir lagi. Dimuliakan karena kekayaannya. Maka hati-hati orang yang memuliakan seseorang karena hartanya, maka niscaya dia akan dihinakan dan akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, faqad dzahaba thulutsa dinih. Siapa orang yang memuliakan, menghormati orang kaya karena kekayaannya, karena hartanya, maka niscaya sungguh telah hilang sepertiga dari agamanya. Naudzubillah min dzalik. Itu menghormatin orang kaya, 1/3 agama hilang. 2 orang kaya dihormatin karena hartanya,
2/3 hartanya hilang. 3 orang kaya dia hormatin karena kekayaannya, habis dia punya agama. Apalagi kalau jadi orang penjilat yang menghormati orang kaya karena hartanya, padahal dia orang yang zalim, padahal dia orang yang banyak merugikan orang, maka dia telah hilang dia punya agama. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia akan dihinakan Allah dengan cacian dan makian dari orang-orang, di akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seburuk-buruknya tempat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk hal-hal yang bisa menyebabkan kita hina dunia dan akhirat. Allah jadikan kita orang-orang yang memuliakan orang-orang mulia, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.